Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dalam kesempatan ini, saya akan mereview sebuah buku yang disusun oleh Al-Ustaz Haji Muhammad Erwiyanto SQ yang berjudul Pendalaman Tilawah Bagian Pertama, Tahlilu Mushkilati Tilawati fi Makharijil Hurufi was Sifati. Kupas tuntas problematika tilawah Al-Quran pada makhraj dan sifat huruf. Buku ini ditasih oleh Dr. Kiai Haji Mudawi Ma'arif LC MHI, pemegang sanad Qiraat Ashrah As-Sukra. Ini adalah bagian cover buku yang akan saya review pada kesempatan ini. Kita mulai daripada latar belakang itu disusunnya buku pendalaman tilawah bagian pertama ini, yaitu seiring dengan semakin berkembangnya dan meluasnya metode UMI di Indonesia. Yang patut kita syukuri adalah metode UMI sudah berkembang pesat melalui sistem yang berbasis pada mutu. Melihat dari pengalaman belajar talaqi Al-Quran para trainer dan guru Al-Quran metode UMI dari latar belakang guru yang berbeda-beda, pengaruh logat atau dialek kedaerahan yang berbeda-beda, sangat dimungkinkan masih terjadi banyak perbedaan bacaan, baik itu yang masih tergolong kesalahan jali atau fatal, kesalahan khafi ringan, dan termasuk juga waham jamak daripada auham yang artinya salah paham memahami bacaan berdasarkan riwayat dan dirayah yang benar. Hal inilah yang mendasari penulis membuat program pembinaan pendalaman tilawah 1 dengan judul Kupas Tuntas Problematika Tilawah Al-Quran pada Makhraj dan Sifat Huruf, mengingat bahwa makhraj, sifat huruf, dan harokat adalah pilar-pilar bacaan Al-Quran. Diharapkan kepada siapa saja yang mempelajari dan mengajarkan buku ini belajar di bawah bimbingan guru ahli yang direkomendasikan dan mendapat lisensi dari UMI Foundation Pusat agar hasil pembinaan bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan riwayat dan dirayah yang benar. Buku ini dimulai daripada pengantar penulis. Beliau menyampaikan tentang latar belakang disusunnya buku ini yang saya review pada kesempatan ini. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan pembina dan pentashih, yakni Dr. Kiai Haji Mudawi Ma'arif LC MHI. Kemudian juga dilanjutkan juga dengan sambutan Direktur UMI Foundation, yaitu Dr. Andos Masruri MPD. Kemudian di halaman berikutnya juga ada petunjuk umum tentang mengajarkan pendalaman tilawah 1 pada buku ini. Selanjutnya pada lembar berikutnya ada daftar isi, di mana sudah dijelaskan tadi ada pengantar penulis, sambutan pembina dan pentashih, pengantar Direktur UMI Foundation, kemudian petunjuk umum mengajarkan pendalaman tilawah 1. Kemudian pada pembahasan bagian pertama yaitu al-lahnu fi tilawatil Qur'ani, yaitu kesalahan dalam membaca Al-Quran. Di situ meliputi pengertian kesalahan dalam membaca Al-Quran, pembagian dan jenis kesalahan membaca Al-Quran, kemudian contoh-contoh kesalahan dalam membaca Al-Quran. Kemudian diakhiri pembahasan ini dengan pandangan para ulama ahli tajwid dalam memahami kesalahan. Pada pembahasan berikutnya dibahas tentang umdatut tilawati, yaitu pilar-pilar bacaan Al-Quran. Pembahasan ini meliputi makhraj huruf, kemudian huruf, cara mengetahui makhraj huruf. Dilanjutkan dengan pembagian sifat-sifat huruf, an-naqat atau titik tanda baca, kemudian harokat, cara mengucapkan huruf-huruf yang berharokat, kemudian sifat-sifat huruf, faedah mempelajari sifat-sifat huruf, kemudian pembagian sifat-sifat huruf, dan diakhiri dengan tabel sifat-sifat huruf menurut Imam Ibnu Al-Jazari. Kemudian pembahasan selanjutnya pada halaman 19 pada buku ini dibahas tentang makhrajul jaufi, yaitu makhraj rongga bagian tenggorokan mulut. Meliputi pembahasannya adalah tentang makhraj rongga bagian tenggorokan dan mulut, dan juga disertai dengan latihan-latihan. Kemudian ada juga dibahas tentang makhrajul halqi pada halaman 24 di buku ini. Makhraj pangkal tenggorokan, kemudian makhraj tenggorokan bagian tengah, dan yang ketiga
makhraj tenggorokan bagian atas. Dilanjutkan lagi tentang pembahasan makhrajul lisan pada halaman 30, meliputi makhraj pangkal lidah, kemudian makhraj lidah bagian tengah, kemudian makhraj tepi lidah, dan makhraj ujung lidah. Setelah itu dibahas juga tentang makhrajus syafataini atau makhraj kedua bibir. Pembahasan ini meliputi pembahasan tentang huruf fa, waw, dan ba serta mim pada halaman 47. Kemudian banyak di sini tentang latihan-latihan, meliputi latihan huruf fa, huruf waw, huruf ba, huruf mim. Setelah itu dibahas lagi tentang makhraj rongga pangkal hidung atau disebut dengan makhrajul khayshum. Di sini dibahas tentang penjelasan gunnah. Dilanjutkan lagi tentang musyaddadatu atau huruf-huruf yang bertasydid. Di sini dibahas cara melafazkan huruf-huruf yang bertasydid, pembagian huruf-huruf yang bertasydid, diakhiri dengan latihan-latihan. Selanjutnya ada juga dibahas tentang al-waqfu 'alal harfaini as-sakinaini al-mutawaliyaini atau waqaf pada dua huruf sukun yang berurutan. Meliputi tentang pembahasan cara melafazkan huruf-huruf sukun yang berurutan, diakhiri dengan latihan. Ditutup buku ini dengan daftar pusaka serta biografi penyusun pada halaman 61. Sebelum kita masuk kepada pembahasan dalam buku ini, ada baiknya kita mengenal daripada biografi penyusun. Biografi daripada penyusun buku ini, nama beliau adalah Muhammad Erwianto. Beliau lahir di Surabaya pada tanggal 22 Oktober 1981. Beliau adalah trainer Al-Quran Umi Foundation Pusat. Pernah belajar di PIQ atau Pesantren Ilmu Al-Quran Singosari Malang di bawah asuhan Kiai Haji Muhammad Basori Alawi Murtadha tahun 1994 sampai dengan 2000, dan telah mendapatkan ijazah salat Al-Quran bacaan Imam Asim riwayat Hafiz Tariq Asy-Syitibi. Kemudian melanjutkan kuliah di PTIQ Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta Selatan tahun 2000. Pernah setelah lulus kuliah menjadi mutawwa atau imam masjid di negara Qatar tahun 2006. Setelah pulang dari Qatar, beliau mengajar Al-Quran di SD Full Day Al-Muttaqin Surabaya tahun 2008 dan pernah mengajar sebagai instruktur tahsin tilawah di DGSD atau Diklat Guru Sekolah Dasar plus S1 Surabaya tahun 2008 sampai 2011. Semenjak tahun 2012 sampai sekarang berupaya memfokuskan diri pada program pengembangan dan produk pendalaman tilawah Al-Quran untuk para trainer atau guru Al-Quran dan program pembinaan lanjutan bagi para siswa. Di antara sekian banyak lembaga yang pernah dibina beliau adalah beliau pembina guru Al-Quran LAZ Yatim Mandiri Surabaya, kemudian Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Kedinding Lor Surabaya, PSQ Pusat Studi Al-Quran Stein Ponorogo, SD Al-Furqan Jember, Yayasan Abul Yatama Hidayatullah Semarang, KTC Quran Training Center Al-Madi Yogyakarta, kemudian Pesantren Tahfiz Harun Asy-Syafi'i Yogyakarta, Sidiku Al-Bahjah Cirebon Yahya, Yayasan Atira Kala Grup Makassar, Yayasan Dinelo Lepu Gorontalo Sulawesi, dan beliau juga pernah menjadi pembina di Al-Bana School dan Pasar Bali, Yayasan Ibu Madani Mataram NTB, Laz Yaumil Bontang Kaltim, BIS Balikpapan Islamic School Balikpapan Kalimantan Timur, Yayasan Hasbunallah wa Ni'mal Wakil Tabalong Kalimantan Selatan, Yayasan Anissa Tanjung Selar Bolongan Kaltara, Yayasan As-Salam Jayapura Papua, Rumah Quran Jayapura Papua, Rumah Al-Quran Mimika Timika Papua, HMI atau Himpunan Masyarakat Islam PT Freeport Mimika Timika Papua, kemudian Yayasan As-Salam Roke Papua, Yayasan Ulil Albab Batak, kemudian pendalaman tilawah para trainer dan guru Al-Quran dan Umi daerah se-Indonesia, dan lain sebagainya. Demikian tadi adalah biografi singkat daripada penyusun buku yang kita review pada kesempatan ini. Pembahasan di buku ini dimulai daripada al-lahnu fi tilawatil Qur'ani, yakni kesalahan dalam membaca Al-Quran. Di sini beliau mengungkapkan pengertian kesalahan menurut para ulama ahli tajwid. Kemudian pembagian dan jenis kesalahan di situ disebutkan ada dua, ada al-lahnul jali, kesalahan yang berat, dan al-lahnul khafi, kesalahan yang ringan. Pada lembar selanjutnya dijelaskan tentang al-lahnul jali secara rinci, kemudian dijelaskan juga tentang al-lahnul khafi atau kesalahan ringan secara rinci.
Pada bagian C, contoh-contoh kesalahan dalam membaca Al-Quran. Di sini beliau membagi kesalahan jali atau kesalahan yang berat itu terbagi pada menjadi 3 bagian. Ada kesalahan jali yang berkaitan dengan huruf, kemudian ada kesalahan jali yang berkaitan dengan i'rab atau harokat. Selanjutnya ada kesalahan jali yang berkaitan dengan waqaf ibtida. Sini ada tabel-tabel contoh kesalahan-kesalahan yang disebutkan. Kemudian di sini juga beliau menyampaikan tentang kesalahan khafi atau kesalahan ringan serta contoh-contohnya. Dan pada pembahasan ini beliau akhiri dengan pandangan ulama ahli tajwid memahami kesalahan dalam membaca Al-Quran. Di situ ada pendapat daripada ulama ahli tajwid masa kini dan juga ulama ahli tajwid terdahulu. Lanjut kepada pembahasan Umdatut Tilawati, yakni pilar-pilar bacaan Al-Quran. Di sini ada bagan yang mana huruf itu terdiri daripada makharij al-huruf, sifat huruf dan harokat. Di sini disampaikan pertama yaitu makharij al-huruf, pengertian makhraj, kemudian pengertian huruf, dan juga cara mengetahui makharij al-huruf. Serta dilanjutkan lagi tentang pembagian makhraj huruf yang terdiri daripada al-jawf, al-halq, al-lisan, al-syafatan, dan al-khayshum. Pada pembahasan ini beliau juga menyampaikan tentang titik tanda baca atau an-naqat yang terdiri daripada 2, yaitu naqat al-i'rab atau harokat dan naqat al-i'jam, titik pembeda pada huruf. Sini juga dijelaskan secara rinci apa itu naqat i'rab dan juga naqat i'jam. Dan poin selanjutnya beliau menyampaikan tentang harokat yang terdiri daripada harokat fathah, kasrah, dan dhammah. Kemudian cara mengucapkan huruf-huruf yang berharokat serta cara mengucapkan harokat fathah, cara mengucapkan harokat dhammah, juga cara mengucapkan harokat kasrah, cara mengucapkan harokat sukun, cara mengucapkan harokat tasydid, dan dilanjutkan lagi dengan sifat-sifat huruf. Di sini dimulai dari pengertian sifat, kemudian faedah mempelajari sifat-sifat huruf, dilanjutkan lagi pembagian sifat-sifat huruf. Di sini juga ada beliau sampaikan tabel-tabel sifat-sifat huruf menurut Imam Ibnu Al-Jazari. Kemudian pada pembahasan selanjutnya beliau membahas tentang makhrajul jawfi, makhraj rongga bagian tenggorokan dan mulut. Di sini ada makhraj bagian tenggorokan dan mulut. Ada gambar-gambar di sini. Kemudian ada juga tabel-tabel tentang huruf hijaiyah, sifat kuat, sifat lemah, sifat pertengahan, dan jumlah sifat. Dan juga ada latihan-latihan cara memperkuat pengucapan makharijul huruf. Kemudian pembahasan dilanjutkan lagi tentang makhrajul halqi, yaitu tempat keluarnya huruf-huruf dan tenggorokan yang terbagi kepada 3, makhraj pangkal tenggorokan, kemudian makhraj disebutkan juga huruf-hurufnya yang keluar daripada pangkal tenggorokan, dan kemudian makhraj tenggorokan bagian tengah, serta latihan ada huruf ha dan ain. Kemudian makhraj tenggorokan bagian atas yang terdiri daripada huruf ghain dan kha. Di sini ada tabel-tabel latihan huruf ghain dan latihan huruf kha. Lanjutkan lagi pembahasan tentang makhrajul lisan, yaitu huruf yang keluar daripada lidah. Di sini beliau menyampaikan bahwa makhraj lidah itu terbagi kepada 4 bagian. Yang pertama makhraj pangkal lidah, kemudian ada makhraj lidah bagian tengah. Lanjutkan dengan latihan-latihan serta tabel-tabel juga gambar. Kemudian yang ketiga makhraj dari lidah. Di situ ada juga gambar-gambar serta tabel dan latihan huruf yang keluar daripada tepi lidah. Lanjutkan lagi dengan pembahasan makhraj ujung lidah. Ada gambar-gambar,
kemudian ada tabel-tabel dan juga latihan tentang huruf yang keluar daripada ujung lidah. Dan pada pembahasan berikutnya beliau menyampaikan tentang makhrajus syafataini atau makhraj yang keluar daripada kedua bibir. Yakni makhraj kedua bibir itu terbagi menjadi dua. Ada tabel-tabel, kemudian ada juga gambar-gambar serta tabel latihan pengucapan huruf-huruf yang makhrajnya keluar daripada kedua bibir. Setelah itu beliau juga menyampaikan tentang makhrajul khayshumi atau makhraj rongga pangkal hidung. Di sini ada tabel-tabel. Kemudian beliau menyampaikan tentang apa itu gunnah atau suara yang mengalir secara jelas yang keluar dari rongga pangkal hidung dan tidak menggunakan lidah ketika membacanya. Ada gambar-gambar dan juga penjelasan tentang gunnah. Setelah itu dilanjutkan dengan pembahasan al-musyaddadatu atau huruf-huruf yang bertasydid, mengikuti cara melafazkan huruf-huruf yang bertasydid, dan juga pembagian huruf-huruf yang bertasydid dilanjutkan dengan latihan. Nah, di sini ada bermacam-macam latihan huruf yang bertasydid, dan terakhir pembahasan